Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami atas kesediaan Bapak Kepala dalam mensupport kami melaksanakan tugas dalam rangkaian kegiatan program Guru Penggerak. Dan mohon maaf sebelumnya, ya memang di tugas itu harusnya satu orang CGP dengan satu orang kepala. Namun karena mungkin kesibukan Pak Kepala sendiri yang sangat luar biasa, dan terima kasih atas kesediaannya untuk kita berlima langsung Pak untuk melakukan wawancara mengenai, kalau di modul kita sedang di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Mungkin bisa dimulai Pak untuk wawancaranya. Silahkan. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan Bapak berkenan, dan jika ada hal yang kurang istilahnya terlalu tidak bisa untuk tidak dijawab mungkin Pak. Kaitan yang selama ini bagaimana teknik Bapak untuk dapat mengidentifikasi kaitan hal-hal yang merupakan dilema etika dan juga bujukan moral Pak selama menjabat sebagai kepala sekolah mungkin Pak, seperti itu. Identifikasi saja. Iya, untuk yang keputusan. Dan sementara untuk pertanyaan pertama mengenai identifikasi Pak. Baik. Ketika dihadapkan di dalam satu permasalahan yang cukup pelik, kemudian juga berkaitan dengan norma. Di norma itu ada norma hukum, norma agama, norma sosial. Itu kita harus diidentifikasi misalnya. Pertama yang harus diidentifikasi apakah sesuai dengan kajian ranah hukum. Pegangan kepala sekolah selalu tidak keluar dari hukum yang sedang berlaku pada saat itu. Hukum ke arah peraturan gitu Pak? Ke arah Peraturan. Baik itu peraturan perundang-undangan maupun ke bawah Perpres, ke bawah kan bertingkat-tingkat ya, undang-undang, Perpu, sampai dengan berarti kalau kita di provinsi ada Perpu dan Kepku. Itu yang utama. Karena kita di bawah provinsi sampai dengan Kepku. Tapi selain di sana ada tinjauan yang lain, cuma masih sifatnya sunat gitu ya, seperti peraturan bupati, itu bersifatnya kearifan lokal. Kedua, dilihat dari norma agama, pertimbangan norma agama seperti apa, konflik kepentingan tersebut, karena kan biasanya keluarnya akibat dari kepentingan gitu. Kepentingan yang berbenturan jadi konflik. Norma agama bahwa bagaimanapun tidak boleh keluar. Kalau kita percaya norma hukum itu kan kita negara Pancasila, pasti sila yang pertama dipakai gitu. Atau lebih dalam lagi dikaji norma agama seperti apa secara norma, baru ke norma sosialnya seperti apa. Norma sosial berlakulah kearifan lokal, identifikasi. Sebelum menjustifikasi sebuah keputusan, yang pasti hal-hal tersebut lah yang harus selalu jadi pedoman. Kepala sekolah tidak boleh
melakukan keputusan yang melanggar pasti. Jadi kepala sekolah mah jadi orang benar. Kalau bapak dan ibu mau jadi kepala sekolah berarti harus jadi orang yang soleh. Karena tidak selamanya tidak akan melanggar, nggak boleh. Kalau melanggar hukum ya tadi kita lihat Rafael Alun, Gayus, Tambuna, seorang pimpinan. Ya. Kalau misalkan terkait dengan rujukan moral, nah, mengidentifikasinya tadi kan sosial ya, Ya. salah satunya rujukan moral sosial, misalkan contohnya nitip nih anak masuk ke sini, nah itu kan salah satu rujukan moral. Ya. Mungkin Nah, itu seperti apa Pak rujukan moral itu kalau kepala sekolah yang baik mah yang benar. Jadi si rujukan moralnya itu ditempatkan di dalam hukum yang berlaku. Gitu. Jadi tidak melanggar. Contoh misal anaknya Bang Joy mau masuk ke sini, Bang Joy itu orang sini. Tapi Bang Joy itu punya keunggulan, rumahnya dekat dengan sekolah, tempatkan di jalur yang itu. rujukan moral pun bisa mengikuti dengan peraturan yang normal. Diminimalisir. Saya lebih dari dewan. Saya tahu kalau kelebihan anak itu di mana. Iya. Oh Pak, sanggupnya cuma sampai DPIP, gak apa-apa ya sampai DPIP. Ya. Dia maunya ke TKI, tapi dah cuma sampai DPIP, ya kita harus mencoba menawarkan. Ya Pak, anak ini kami bisa tempatkan hanya di DPIP, karena kosong. Mau nggak diterima? Sekolah dia sekolah terkenal. Ya, pada akhirnya Ya. Baik. masalah di dalamnya sudah dari DPIP pindah ke TKM itu lain masalah. Kan yang disorotnya adalah rujukan moral di PPD. Iya. Terima kasih Pak. Angga mungkin. Iya Pak, dari saya Pak, selama ini ketika selama Bapak menjadi kepala sekolah ya Pak di sini ya Pak, tentu Bapak sudah pernah memutuskan sesuatu hal yang keputusan yang penting ya, bahkan mungkin sering ya Pak. Nah, bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan tersebut ketika atau terutama untuk kasus-kasus ya Pak, kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebenaran atau kebajikan. Nah itu. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Dari dua keputusan. Ya, gitu ya. dua keputusan. Kalau pengalaman saya di dua keputusan tersebut, ambil prioritas, selalu ambil prioritas. Dan tetap justifikasi selalu berdasarkan identifikasi, menimbang, memutuskan. Nah, selalu ada daftar pertimbangan. Pertimbangannya mana tadi norma-norma, mana yang lebih berat dan kadang-kadang tidak sesuai dengan teori. Ada juga yang di luar teori ya, memang itu harus diputuskan ketika keputusan itu akan menjadi suatu hal yang baik. Iya. Tetap ada standar prioritas ya Pak utamanya. Skala prioritas, ketika skala prioritas masih saja keputusannya berdasarkan Pertimbangan norma juga. menghasilkan yang kebaikan yang lebih besar. Mana Ada kebaikan itu? identifikasi tadi ya. Kan secara normal sudah tuh masih saja seimbang. Kita kan dilatihnya tadi, satu jangan jeli,
dua harus adil, yang ketiga musim. Ya mungkin Pak, dari saya menyambung dengan yang tadi Pak Angga. Jadi proses pengambilan berdasarkan prioritas, kemudian tadi mengedepankan keadilan dengan beberapa pertimbangan dari tiga dua kasus yang dua masalah yang sama-sama mengandung nilai kebenaran. Nah, mungkin Bapak sendiri mempunyai langkah atau prosedur tersendiri atau strategi tersendiri dalam proses pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan. Tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Pertama, kenali masalah, mulai dari identifikasi masalah. Dua, tentukan akar masalah. Yang ketiga, pertimbangkan berdasarkan pengalaman materi. Yang keempat, selesaikan akar masalah. Jadi orang nggak butuh, orang itu nggak butuh apa, orang butuh solusi dari masalah. Yang dibutuhkan mau bagaimana solusi. Jadi ditanya masalahnya, akar masalah. Orang datang mau dalam prinsip kebenaran ataupun dia kepentingan dia, konflik kepentingan, dia butuh penyelesaian masalah. Udah tahu salah, ngobrol ke masalahnya selesai. Orang gak butuh ke masalah kamu. To the point. Saya butuh datang ke pemimpin itu butuh sama masalahnya selesai. Langsung to the point untuk penyelesaian masalah. Ya. Nyambung dari Pak Jajat, berarti intinya kalau dari apa yang dijadikan pengambilan keputusan itu kan intinya Bapak itu ada akar masalahnya supaya permasalahan itu terselesaikan, sehingga nilai kebajikan pun akan keluar gitu. Kemudian terkait dengan hal yang tadi merupakan pengambilan keputusan, nah ketika dalam pengambilan keputusan dan di kasus-kasus yang terjadi selama kepemimpinan Bapak khususnya di lingkungan etika, ada tantangannya nggak? Seperti apa nih tantangannya? Ya pasti tadi secara konflik kepentingan tadi apa namanya dilema Ya, etika. ketika mau keputusannya pasti keputusan penting. Ya kita harus melihatnya dari berbagai sisi. Pasti. Bagaimana kalau saya di posisi Salman? Dan memang pengalaman yang menentukan. Dan semakin Anda sering bermasalah, semakin Anda berpengalaman. Semakin banyak kesalahan. Bukan kita tabel mereka, gitu. Semakin. Jadi ini kajian memang yang ketemu pengawas pernah bilang. Jadi kedewasaan itu sudah timbul dari engkau. Tapi dari sebagaimana gudang masalah yang pernah dialami. Semakin dia bermasalah di dalam, misalkan Anda sebagai guru, semakin Anda bermasalah di dalam guru, semakin banyak solusi. Beruntunglah kita yang terlalu banyak masalah berat. Karena tinggalnya juga kita dapat menyelesaikan satu permasalahan dengan dosen yang dari Bapak katakan bahwa tantangannya adalah ketika etika moral dan harus diperhatikan sisi lainnya. Sisi lainnya ini yang paling banyak lini-lini yang berketerkaitan. Ketika sudah jadi pemimpin, banyak, bukan hanya secara aturan kepegawaian, aturan norma sosial, yang paling penting keluarga. Pemimpin memanusiakan manusia. Yang kepada filosofi Ki Hajar Dewantara betul memanusiakan manusia. Iya. Terima kasih Pak. Jadi kalau guru ke siswa
kalau pemimpin ke anak buahnya, menempatkan posisinya. Betul, mungkin dari saya Pak ada sedikit pertanyaan juga buat Bapak. Ini kan pasti masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika yang pernah Bapak selesaikan, yang pernah Bapak ambil keputusannya itu mungkin banyak ya. Nah, dari sekian banyaknya kasus-kasus dilema etika itu yang paling metode atau strategi yang biasanya sering digunakan atau sangat cocok gitu untuk penyelesaian dilema etika biasanya seperti apa? Baik. Saya identifikasi. Ya, tadi lakukan identifikasi maksudnya melihat seluruh kacamata berbagai sudut. Itu kan tergantung wawasan kita ya. Bagaimana kita aktif di lingkungan kita sebagai guru, ya, mana seperti itu. Bagaimana kita aktif di MGMP, bagaimana kita aktif di masyarakat, kacamata. Metodenya, tak maunya apa sih? Kita ambil jalan tengah. Ya teh, Bapak datang ke sini, dia kan kalau konflik kepentingan selalu ada. Konflik interest seperti itu. Memaksakan kehendak. Bagaimana kehendak tersebut dapat tersalurkan tanpa melanggar dan baik untuk kami, baik untuk dia. Gitu. Ya tentu ada konsekuensi yang diterima karena konflik kepentingan tidak semua orang pasti tidak akan memuaskan. Kita tidak bisa memuaskan semua orang. Yang pasti gitu, kita tidak bisa memuaskan semua. Yang pasti lihat efek kebaikannya bagi organisasi. Kita di HAM hak ajasi. Ketika kepentingan sudah mengganggu hak orang lain, seminimalis. Dan saya tidak bisa menjamin semua bakal sama. Itu tergantung dari penguasa. Sebagaimana Anda menempatkan di dalam masalah, sebagaimana Anda menempa masalah. Kita tidak tahu. Ini masih tidak tahu. Apakah dia sering di dalam? Kan dia. Saya selalu ini kan ke gue. Jangan selalu berada di zona nyaman. Kalau mau jadi pemimpin, saya ngasih tantangan kan. Kalau Anda mau jadi pemimpin, jangan selalu di zona. Abi masih bisa. Karena waktu itu tidak bisa diputar, Pak. Itu. Berani juga bisa. Jangan lari dari permasalahan, harus dituntaskan ya masalah. Selesaikan masalah. Selesaikan masalah. Langkah ya. Yang segera Ada, ini ya. gitu, Bapak menyatakan bahwa menyelesaikan masalah. Jadi semua tergantung dari visi diri. Kembali lagi kepada diri. Kembali ke visi diri. Saya jadi pemimpin, mau apa sih? Soalnya kan motifnya. Pasti punya visi ke depan, Mas. Motifnya. Dan itu bisa keluar dari tes psikotes, bisa. Visi. Kalau sama tes kepala sekolah yang sekarang, sama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bisa kelihatan. Ini orang mau kemana? Sampai grade kepemimpinan yang dia punya kan di mana? Jadi itu potensi kan ya, tes potensi. Tes potensi. Potensinya kemana sih sampai hanya menjadi kepala sekolah atau di pengawas atau di KCD atau di Kabir atau di Kadis, di Sekda. Itu jenjang kali.
semakin ingin besar ya tadi tes tadi ya. Semakin banyak mas. Anginnya semakin kencang. Kan semakin tinggi semakin kencang. Iya. Jadi Angin. kalau orang sibuk tuh saya kan seperti itu ya, sibuk. Saya tidak mau dan rasakan. Muntah kurang bisa deh. Muntah ayeuna ieu deui. Itu. Pernyataan yang sangat sangat Motivasi. motivasi sekali, Pak. Wajiban kan penabil. Iya. Jadi Baik Pak, kembali ke saya Pak. Ini ada kaitannya juga dengan tadi pertanyaan dari Pak Jajat, bahwa Bapak sudah adakan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan tadi, dimulai dari identifikasi, terus menentukan akar masalah, pertimbangkan berdasarkan norma, dan terakhir adalah selesaikan masalah. Nah, berkaitan dengan langkah-langkah itu tadi ya Pak, nah ketika Bapak menyelesaikan sebuah permasalahan atau kasus tersebut, apakah memerlukan sebuah waktu atau jadwal tertentu lah gitu untuk memutuskan bagaimana penyelesaiannya, atau mungkin bisa saja apakah langsung diselesaikan di tempat pada saat itu gitu. Itu Pak. Ketika dalam justifikasi tertentukan skala prioritas, karena pemimpin itu tidak pernah menghadapi hanya satu masalah, ngebeja. Kalau dari satu masalah bisa jadi masalahnya bercabang Pak. Tentukan skala prioritas. Masalah hiji mah tong jadi pemimpin. Masalah teh loba. Jadi guru bisa. Tapi kalau kitanya sudah terbiasa orang kerja, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau orang nggak biasa kerja, satu gitu puyeng, stres. Yang satu jadi pemimpin rahasianya harus sehat gitu aja. Jaga kesehatan. Kalau stafnya nggak bisa kerja, gitu aja. Jaga kesehatan kita. Ketika tidak mampu menyelesaikan masalah, tunda dulu. Jangan sampai masalah kecil bisa jadi besar, masalah besar bisa jadi kecil, tergantung sudut pandang kita. Ya tadi kembali ke PCD, maunya jadi pemimpin itu apa motifnya? Ada motifnya, ada memperkaya dia, ada menolong orang lain, ada karena mungkin garis keturunan. Tergantung visi kita. Ya, bisa bergerak dari satu kebaikan ke kebaikan. Pertimbangannya adalah kebaikan. Tentukan skala prioritas. Apapun keputusan kita selalu menghadirkan kebaikan. Walaupun kebaikan itu belum tentu baik bagi seseorang. Iya. Tapi kebaikan itu kan yang namanya baik bukan hanya satu organisasi, negara, keluarga. Nah, cuma satu yang mungkin saya titipkan ketika prioritas di dalam keluarga khusus itu pakai norma agama. Karena itu semua. Ketika keluarga mah lihat sesuatu. Dia akan pindah ya. Balikan lagi. Apakah saya sanggup berposisi sebagai suaminya? Iya. Kalau nggak sanggup ya, gitu aja. Berempati ya, berempati Iya, juga. Ya. jadi saya menempatkan di posisi suami dia. Seperti apa? Cek orang lain kan, gitu kali 5 tahun. Sok tempatkan sekarang misalnya. Gitu kan secara norma agama, kumaha mun ngadikte misalnya dia malah cek suami itu. Saya berbuat dosa karena kepala suami tidak menginginkan istri saya pindah. Selesai urusan. Udah selesai itu aja. Sampai norma ketika berhubungan dengan keluarga norma agama yang dipakai. Selesai. Bukan hablum minas Allah. Abaikan yang lain hukumnya. Karena tadi bisa menempatkan tadi. Oh di hukum ada celah gak? Budiah tegaduh jam di dia. Udah selesai gitu kan. Iya. Budiah di sini pun kagak akan
Berkembang, kepanggil PPG karena kekurangan jam, udah selesai. Iya, Jadi secara hukum udah, iya. kan? Saya gak melanggar hukum Iya. DSO. Jelas juga menyelesaikan permasalahan yang bersangkutan juga ya Pak. Iya. Cik orang lain, Teganya kesannya. tega saya ge dah yang pindah selama saya di beda posisi. Beda posisi. Jadi tadi teh kita itu sebagai pemimpin belum tentu baik di semua. Iya. Tapi kan saya selalu gini, pas tahu, oh ya, gitu ya. Dapat memuaskan semua. Saya ini untuk kebaikan gitu aja. Dan saya rasa itu terbaik untuk dianya sendiri. Milik mengenai keputusan yang bernilai kebajikan di sini. Ya, itu. Tempatnya. Kebajikan ya. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya pernah mengalami. Nah itu. Oh, iya, betul. Tapi yang penting kan punya trigger dulu. Betul. Panggil Tapi dulu. Nggak semudah itulah prosesnya ditempuh. Iya. Mediasi dan lain sebagainya. Udah ditempuh. Kan secara hukum kan harus ada. Iya. Ada mediasi dengan YBS, ada mediasi dengan keluarga. Ada kajian secara hukum. Udah ditempuh semua oke. Permasalahan selesai. Iya. Kan? Kemudian tidak menimbulkan lagi masalah karena jelas. Saya kan hanya prosedur tugasnya juga. menuliskan rekomendasi. Masalah dia pindah atau enggaknya ya kumaha BKD. Makanya saya titipkan ke YB berdoanya bukan ke saya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, yang Maha menentukan. Gitu. Dan saya mah gak bisa mindahin. Rekomendasi. Iya. Ya. Ya, mungkin Pak tadi terkait proses pengambilan keputusan ketika masalahnya sedikit kemudian banyak masalah, kemudian dari permasalahan yang ringan maupun permasalahan yang berat. Nah, mungkin selama ini ketika proses pengambilan keputusan tersebut Bapak mengambil keputusan sendiri atau ada pihak lain yang di bawah musyawarah atau Sudah dari Pak Gun ini, ada faktor-faktor lain yang mempermudah dalam pengambilan keputusan tersebut. Ketika berhubungan dengan masyarakat umum, itu ya organisasi. Kan kita punya struktur, gunakanlah struktur. Jadi delegasi itu penting bagi seorang pemimpin. Anda kalau selesaikan permasalahan sendiri, nih, delegasikan aja. Ketika sudah bisa selesai di kurikulum, selesaikan di hubit. Jadi ya selalu ada pertimbangan. Ketika sudah ada pertimbangan, jadi selalu masukan itu harus didengar. Tetapi yang penting adalah tadi tetap dari visi diri tadi, keyakinan diri, keputusan itu. Jadi tidak bisa sama semua pemimpin, karena tadi punya style sendiri. Iya, betul. Stylenya Pak Didin gimana, stylenya Pak Dede, Ya, betul. pendekatan approach-nya yang mana, dan semua punya kelebihan dan kelemahan. Gitu. Tidak semua baik, tipe pemimpin itu tidak semuanya baik, ada tidak semuanya terbaik juga. Tergantung cara pandang bawahannya juga itu. Iya. Terlalu Ada masalah yang harus selesai dengan style, ada masalah yang harus selesai dengan kembali lagi tadi kepada identifikasi ya Pak ya. jadi pemimpin mah kudu siga kumaha. Tapi udah saatnya harus benar-benar kembali seperti itu lah Iya. kayaknya. Kalau lihat tadi pembicaraan Bapak dari awal identifikasi sampai kepada tantangannya seperti apa. Saya berbicara seperti ini, kalau kalian lulus CGP sudah pasti harus jadi kepala sekolah. Dan bapak ibu ini tidak akan mendapatkan diklat seperti kamu. Iya. Baru sudah siap pakai. Abi mah mau di piningan itu kan rahasia sebenarnya gitu. Karena jika bapak ibu sudah jadi pemimpin sudah siap. Jadi angkewe belajarnya geus memimpin terus. Jadi belajar itu sebelum jadi pemimpin. Jadi pemimpin mah sudah Jadi pemimpin mah udah gak ada waktu belajar. sudah implementasi.
Jadi belajar itu sekarang. Kalau mau bermasalah sekarang. Gitu. Karena jadi pemimpin kudu nyelesaikan masalah itu. Kudu selesai dah tebut. Sok ek nanangge didatangan ku anak gua nanti mah masalah saya selesai we, Pak. Terus jadi masalah jang bapak matakan gitu kan. Seperti itu. Baik, Pak. Dari saya mungkin ada pertanyaan yang terakhir ini Pak, untuk Bapak. Dari semua kasus-kasus dilema etika yang pengambilan keputusannya sudah dilakukan oleh Bapak, apa mungkin hikmah ataupun pembelajaran terbesar yang bisa Bapak ambil dari setiap keputusan yang Bapak ambil? Jadi ketika kita buat seorang keputusan, kembali lagi ke yang 3 tadi. Kita tidak dolim, hindari dolim, berbuat adil, menempatkan sesuatu pada Tuhan. Berbuat bisa. Ya, bukan saya yang bilang, Pak. Saya minta pada seseorang, mau didoakan apa? Saya lagi depan Ka'bah. Saya mau didoakan jadi orang yang soleh. Saya doakan ya. 15 menit saya doakan Bapak jadi kepala sekolah. Tanya tuh. Kalau tidak soleh, gak akan selesai. Gak akan tamat jadi kepala sekolah. Kan lulus kan, kita mau ujian sampai dengan pensiun kan? Iya. Sebelum pensiun ya. Dan godaan selalu ada di tengah jalan. Nah, Godaan selalu ada. Mungkin inspirasi barusan itu sebetulnya ada tiga yang terinspirasi banget. Yang pertama tidak jujur, kemudian yang adil. Yeah. Yang paling berat itu ketika yang kata adil. Nah, sebagai leader di satu lembaga itu. Iya. Nah, mungkin dari kami sudah cukup bahkan lebih Pak. Ya. Terima kasih atas jawaban wawancara ini yang sangat inspiratif dan menggugah kami juga untuk lebih dalam hal pelatihan ini Pak. Pelatihan ini apalagi tadi disampaikan selesai ini kita akan diminta pertanggungjawaban untuk mengimplementasikan ke hal yang lebih bertanggung jawab Pak. Terima kasih sekali dan telah banyak mungkin hal yang Bapak korbankan untuk hadir di sini. Mudah-mudahan terus diberi kesehatan, diberikan kelancaran dan apa yang dicita-citakan juga dapat tercapai Pak untuk Bapak dan juga untuk keluarga. Mungkin dari rekan-rekan ada tambahan? Kalau dari saya terima kasih banyak Pak, terutama inspirasinya sebagai pemimpin yang mungkin kami di sini juga nanti jadi calon-calon pemimpin untuk kedepannya. Mungkin salah satu inspirasi yang sederhana saja itu tidak dolim sama adil Pak. Saya akan coba memperdalam itu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Mungkin saya titip pesan. Sebelum menjadi pemimpin, acipkan dulu visi dia. Yang kedua, fondasi di keluarga, gitu ya. Jadi di keluarganya mendukung, sudah tahu resiko kita. Walaupun secara waktu pasti ada. Tetapi kan ditempatkan di suatu tempat yang bukan zona nyaman dan belum bisa diterima oleh udah papaitan heula kan tadi dia mewakafkan dia 9 saya sudah karena bapak saya pemimpin saya sudah 90% jiwa dan raga seorang pemimpin itu milik masyarakat, 10% itu milik keluarga. Siap memakan waktu dengan keluarga ya. Mau jadi pemimpin di bagian manapun sama. Semakin
orangnya langka ya semakin besar gitu aja. Peluangnya. Timbangannya terus mungkin jadi 99%. Bisa jadi. Bisa jadi. Saya kayak baik. Tapi bagaimanapun kan, kalau sudah ada waktu luang kita harus bisa meluangkan. Ya. Baik. Ada uang pemimpin sepupunya gitu. Jangan egois. Ya. Harus. Kayaknya sempat. Dan kadang kita juga harus bisa ya tadi ada skala prioritas Ya. supaya tidak kaget, kemudian ya aman, damai, sentosa. Rapi. Kalau adil mah soal kuncinya di wawasan itu aja kunci. Jangan memaksakan adil itu tapi adil. Jadi jangan dijadikan beban. Pemimpin kudu ikhlas, Pak. Ya gitu, ikhlas. Kita nanya, oh kita teh pemimpin ikhlas. Masalah ada da cek abdi mah da sakitu keadilan teh gitu. Cek wawasan abdi mah bukan mun wawasan nu lain. Dan jangan menjustifikasi orang salah. Ya. Mungkin orang salah itu karena ketidaktahuan dia. Ya. Dia tahu. Pada dasarnya semua manusia itu dilahirkan tidak memakai apa-apa besi. Ya. Terima kasih gitu aja. Terima kasih sekali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih. Hatur nuhun, Pak. Ya, Lujang. Dan Udah, dipoto lah Pak. Dipoto lah. Ya, baring ada tuh.